Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarla Martiza dari program studi PGMI semester 4. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling diutamakan adalah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, karunia serta inayahnya. Sebagaimana kita masih bisa bertatap muka pada kesempatan hari ini, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang, yang telah melintangkan tikar kebenaran dan menggulung tikar kejahatan, atau dengan kata lain ukhrizat ila zulmati ilan nur. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya bab 8 yang berjudul media interaktif pembelajaran. Baik, di sini media interaktif dalam pembelajaran adalah suatu bentuk alat bantu pengajar berbasis teknologi yang mengintegrasikan elemen-elemen multimedia seperti teks, gambar, video, audio dan simulasi yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik berinteraksi langsung dengan materi secara aktif dan mandiri. Media ini tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah seperti pada media konvensional, tetapi juga menyampaikan umpan balik secara langsung kepada siswa sehingga terjadinya komunikasi dua arah yang mendukung keterlibatan, kreativitas dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penggunaan media interaktif terbukti dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran secara lebih efektif karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selama proses pembelajaran interaktif, terjadinya komunikasi satu arah dan dua arah dalam proses pembelajaran interaktif. Komunikasi satu arah merujuk pada model komunikasi di mana informasi disampaikan oleh guru atau media pembelajaran kepada siswa tanpa adanya kesempatan bagi siswa untuk memberikan tanggapan atau umpan balik secara langsung. Komunikasi ini bersifat linear, cenderung membuat peserta didik menjadi pasif dan kurang mampu menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu siswa.
Sebaliknya komunikasi dua arah melibatkan interaksi timbal balik antara pengajar dan peserta didik atau antara peserta didik dan sistem media. Dalam komunikasi dua arah, siswa dapat memberikan respon pertanyaan dan masukan pengajar atau media yang menciptakan proses belajar yang lebih dinamis, aktif, dan relatif. Model komunikasi dua arah sangat penting dalam pembelajaran efektif karena kemungkinan terjadinya personalisasi dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Baik teman-teman, selanjutnya di sini bagian ini ada jenis-jenisnya, jenis-jenis media interaktif. Yang pertama ada permainan edukatif. Baik, di sini permainan edukatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran interaktif yang dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui aktivitas belajar yang menyenangkan dan menantang. Dalam konteks pembelajaran, permainan edukatif tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan saja, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat pemahaman konsep serta menumbuhkan keterampilan kognitif dan sosial. Permainan ini menggabungkan unsur edukasi dan hiburan yang memungkinkan siswa belajar sambil main, sehingga proses pembelajaran lebih terlihat menarik, aktif, dan bermakna. Selain itu, permainan edukatif mendukung pembelajaran dua arah karena siswa terlibat langsung dalam mengambil keputusan, menyelesaikan tantangan dan memperoleh umpan balik secara langsung. Ini mendorong terciptanya suasana belajar yang interaktif, kolaboratif, dan partisipatif yang sangat penting dalam pembelajaran. Yang selanjutnya di sini saya mempunyai contoh permainan edukatif. Contohnya itu ada ular tangga. Mungkin teman-teman tidak asing dengan nama ular tangga atau nama permainan ular tangga, yaitu salah satu contoh konkret permainan edukatif yang digunakan sebagai media pembelajaran interaktif adalah permainan ular tangga edukatif. Permainan ini memodifikasi dalam permainan ular tangga tradisional dengan menambahkan unsur-unsur pendidikan berupa pertanyaan atau perintah pada kotak-kotak tertentu. Saat siswa menginjak kotak atau kotak tersebut, mereka harus menjawab soal atau menyelesaikan tugas
sesuai dengan materi pembelajaran. Baik, selanjutnya manfaat penggunaan alat permainan edukatif. Di sini ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama, permainan edukatif mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Manfaat selanjutnya ada permainan ini memfasilitasi pembelajaran aktif di mana siswa terlibat secara langsung melalui interaksi, diskusi, dan pemecahan masalah. Manfaat selanjutnya, permainan edukatif dapat membantu meningkatkan daya ingat, keterampilan kognitif, serta kemampuan sosial seperti kerjasama dan komunikasi antar siswa. Manfaat yang terakhir ada memberikan umpan balik langsung, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab belajar, serta menjadikan materi pembelajaran lebih mudah dipahami karena sajian dalam pembentuk visual dan praktek yang menyenangkan. Selanjutnya sini ada tujuan penggunaan alat edukatif. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, karena permainan edukatif mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan yang selanjutnya mengembangkan kemampuan kognitif dan problem solving karena melalui aktivitas bermain siswa dihadapkan pada situasi yang mendorong mereka untuk berpikir kritis. Tujuan yang selanjutnya untuk menumbuhkan keterampilan sosial dan kolaborasi karena saat permainan dimainkan secara berkelompok, siswa belajar bekerja sama dan komunikasi. Yang selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman konsep melalui pengalaman langsung karena dengan keterlibatan siswa, keterlibatan aktif, siswa dapat memahami materi lebih mudah. Baik, yang selanjutnya bagian B yaitu simulasi. Simulasi merupakan salah satu bentuk media pembelajaran interaktif yang digunakan untuk menyajikan situasi tiruan dari dunia nyata agar siswa dapat memahami konsep, prinsip atau proses melalui pengaman langsung dan partisipatif. Dalam simulasi, peserta didik dihadapkan pada kondisi yang menyerupai kenyataan, di mana mereka harus menyampaikan keputusan, menyelesaikan masalah, serta mengamati konsekuensi dari tindakan mereka. Simulasi dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Selanjutnya, simulasi juga memungkinkan pembelajaran berbasis pengalaman yang sangat penting untuk membantu pemahaman
mendalam dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Misalnya siswa dapat mempelajari cara kerja sistem peredaran darah melalui simulasi aliran darah atau memahami pasar bebas. Pasar bebas melalui simulasi jual beli dengan peran sebagai produsen dan konsumen. Selanjutnya keunggulan lain dari simulasi adalah kemampuan memberi umpan balik secara langsung yang memungkinkan siswa merefleksikan tindakan mereka dan memperbaiki pemahaman secara bertujuan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran merupakan bentuk media digital yang dirancang secara khusus untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Media ini termasuk dalam kategori media interaktif karena memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat berinteraksi secara aktif dalam proses pembelajaran. Aplikasi pembelajaran berbasis digital tidak hanya menyajikan materi dalam bentuk teks, tetapi juga memanfaatkan elemen multimedia seperti gambar, suara, animasi, simulasi, dan video yang dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Sebagai media pembelajaran efektif, aplikasi pembelajaran memberikan keleluasaan bagi siswa untuk kapan saja, di mana saja. Aplikasi ini seringkali dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif seperti kuis, latihan soal, permainan edukatif, serta ruang diskusi virtual. Yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Baik, selain itu siswa juga dapat memberikan umpan balik secara langsung dari sistem yang membantu mereka menghadapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan secara mandiri. Baik, dalam praktek aplikasi pembelajaran dapat digunakan untuk berbagai mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Contohnya pada pembelajaran matematika, aplikasi seperti Photomath dan GeoGebra.
Baik, di sini ada contoh aplikasi pembelajaran. Satu ada Photomat. Photomat adalah aplikasi berbasis teknologi kamera yang memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan soal matematika dengan cara memadai tulisan tangan atau teks cetak dari soal tersebut. Baik, selanjutnya ada manfaat penggunaan aplikasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kemudahan mencari materi. Aplikasi pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, hanya dengan perangkat digital seperti smartphone atau laptop. Materi yang tersedia biasanya berdasarkan dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan, mata pelajaran sehingga subtopik, sehingga mencari informasi menjadi lebih efisien dan terstruktur. Aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, Zenius, dan Google Classroom memberikan kemudahan dalam distribusi dan pencarian materi karena fitur pencarian terintegrasi yang dapat menyesuaikan kebutuhan siswa secara tepat. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi waktu pencarian dan meningkatkan efektivitas belajar mandiri siswa. Baik, manfaat penggunaan aplikasi pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada menyampaikan materi cenderung lebih inovatif. Tidak seperti media cetak atau metode ceramah tradisional. Aplikasi pembelajaran menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan inovatif melalui kombinasi multimedia seperti teks, suara, video, dan animasi dan interaksi langsung. Penyampaian materi secara audio visual ini dapat meningkatkan pemahaman konsep abstrak terutama bagi siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Penggunaan media digital berbasis aplikasi memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Baik, inovasi seperti kuis interaktif, simulasi, dan permainan edukatif dalam aplikasi terbukti mampu meningkatkan motivasi dan konsentrasi belajar siswa. Baik, yang kedua, teknik pembuatan dan penggunaan media interaktif yang efektif. Teknik pembuatan media interaktif yang efektif dalam pembelajaran dimulai dari proses analisis kebutuhan yang mencakup identifikasi
Identifikasi tujuan pembelajaran. Materi yang akan disampaikan karakteristik peserta didik serta kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Proses ini penting agar media yang dikembangkan relevan dengan konteks pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Setelah itu proses perancangan dilakukan dengan mengikuti pendekatan desain instruksional seperti model IDA, analysis, dan desain yang memberikan alur sistematis dalam pengembangan media mulai dari perancangan, isi materi, perancangan, interaktivitas, sehingga evaluasi hasil penggunaan. Baik, media interaktif baik perlu memadukan unsur multimedia seperti teks, gambar, animasi, suara, dan video dengan elemen-elemen interaktif seperti tombol, kuis, dan simulasi agar pengguna tidak hanya pasif tetapi terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Baik, tahap selanjutnya adalah pengembangan media secara teknis. Uji coba terbatas pada penggunaan sarana serta revisi berdasarkan umpan balik guna memastikan bahwa media yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual tetapi juga mudah digunakan dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sementara itu, teknik penggunaan media interaktif yang efektif dalam proses pembelajaran perlu dipertimbangkan interaksi media ke dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran dan strategi pengajar yang digunakan. Guru sebagai fasilitator hanya memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik mengenai cara penggunaan media tersebut dan mendorong siswa untuk terlibat aktif melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Selain itu, guru juga perlu memantau keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan bimbingan jika dibutuhkan serta mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan melalui media.
evaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan melalui media. Evaluasi ini bisa melakukan secara langsung menggunakan fitur yang tersedia dalam media interaktif seperti hasil kuis otomatis atau simulasi tugas, umpan balik yang diberikan kepada siswa, serta refleksi dari guru terhadap proses pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam memaksimalkan manfaat dari penggunaan media interaktif, sehingga pembelajaran tidak hanya menjadi lebih menarik tetapi juga efektif dan meningkatkan hasil belajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ketidaksempurnaan dalam video ini, mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa komen atau kita bisa tanya jawab di dalam kelas langsung. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti mata kuliah Bapak. Baik, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ketidaksempurnaan dalam video ini, karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.